Kita harus bangga menjadi orang Jatiwangi karena kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu Jawa Barat bahkan mungkin Indonesia sebagian besar gentengnya berasal dari Jatiwangi. Kita punya historis, kita punya kekuatan dan kita bisa menegaskan bahwa Jatiwangi adalah memiliki identitas dengan budaya tanah genteng Jatiwangi. Siapa? Mari kita mulai, tangan di atas, semua tangan di atas, sticknya di atas. Masyarakat tanah berbunyi. Tetap di atas. 3, 2, 1. Serangi. Tilu, 2, hiji. Sampurasun. Para pemirsa podcast Suara Matraman, Mas Arif, perjalanan dari Jab ini sendiri seperti apa gitu? Kita bisa sharing di sini. Mangga, Mas Arif. Terima kasih podcast Suara Matraman. Iya. Senang sekali nih hari ini dikunjungi Kang Untung, sebenarnya orang yang sekaligus adalah yang meletakkan kayaknya batu pertama Jatiwangi Art Factory. Iya, iya. Jadi Jatiwangi Art Factory sendiri lahir di 2005 di Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka. Jadi setahun sebelum otonomi daerah 2006 kan. Iya. Jadi 2005 kita mendirikan ini dengan memang niatnya waktu itu bagaimana sebenarnya kalau bayangan kami waktu itu ya, otonomi daerah itu memberi peluang keleluasaan yang besar pada daerah untuk menentukan hidupnya. Iya. Gitu. Bayangan kami begitu. Nah, kemudian kami berkumpul terus, oh iya kalau gitu kira-kira seni bisa nggak membuat, paling nggak kan kalau dari kesenian salah satu hasilnya adalah soal karakter. Soal mentalitas, soal imajinasi, soal identitas gitu. Nah, mungkin kalau suatu saat waktu itu ya, setahun sebelumnya di 2006 itu, mungkin suatu saat kita bisa memberikan sesuatu lewat bidang seni untuk apa yang disebut otonomi daerah. Gitu. Nah, karena kami dari seni melakukan festival banyaknya, bikin festival, bikin pameran gitu. Tapi yang paling banyak ada festival tahunannya kita punya, ada festival video namanya Village Video Festival. Itu memang untuk medium video. Jadi festival yang konsentrasinya di media video. Itu berlangsung tiap tahun, nanti ada 2 tahunannya. 2 tahunannya untuk, nah ini yang 2 tahunan itu Kang Untung datang. Yaitu Jatiwangi Artist Resident Performance Internasional. Jadi waktu itu Kang Untung mensupport kita di 2006. Ya. Yang senimannya ada dari 12 negara waktu itu. Tinggal sekitar 3 minggu. Tapi itu jadi sebenarnya Kang Untung hadir lebih awal. Nah, jadi waktu itu waktu kami membuat Jatiwangi Art Factory masih bingung, ini sebenarnya kita akan bekerja sama dengan siapa. Karena ini kan tiba-tiba ada kelompok seni yang juga tiba-tiba internasional, terus ngomongin seni yang bukan yang dipahami umum, tapi seni yang sudah lebih ke sekarang gitu ya, kontemporer betul. Jadi tapi ketemu orang kontemporer ternyata Untung datang, dan itu jadi support kami selain diskusi dengan Kang Untung. Jadi ada partner untuk dialog, itu yang menarik. Nah, kegiatan berikutnya kami mulai merasakan bahwa festival itu menjadi satu media di mana semua orang berkumpul. Mau datang dari negara manapun, mau dari bidang apapun, mau dari status sosial apapun, ada di festival itu. Hingga dengan begitu yang bertemu itu menjadi cair. Dari perjalanan itu Mas Adip ya,
apa saja sih kendala-kendala yang dirasakan gitu ya? Kan ini bangun nih, saya lihat bangunan yang cukup luar biasa gitu ya. Iya. Dulu kan kita tidak terbayang dengan bangunan ini adalah pabrik genteng kan. Nah kemudian pabrik genteng malah tidak termaksimalkan ya. Nah kemudian juga bagaimana sih bisa membuat ini menjadi sesuatu? Dukungannya dari mana? Terus teman-teman yang ikut support atau apa itu seperti apa gitu? Ya setelah itu sebenarnya setelah di 2006 Kang Untung itu kemudian ada beberapa warga yang protes karena menganggap ini antek asing. Lucu juga ada karena banyak sekali orang luar negeri dan ini pertama kali lihat orang luar negeri kali ya. Jadi kecurigaan tentang antek-antek asing itu kerasa banget. Karena itu kan comotan dari cara berpikir di Jakarta kali ya. Iya. Terlalu banyak nonton TV kayaknya dulunya. Nah, habis itu kemudian kita jadinya punya diskusi bulan berlangsung sampai bulan ini. Jadi udah ke rutin 15 setiap bulan. Ya. Karena pengen ada pertemuan antara mana yang kontra dan seterusnya sampai kemudian itu hilang kendala. Nah, itu di pertemuan itu dengan masyarakat atau dengan kaum senimannya saja? Enggak, kita memang nggak punya senimannya. Kan senimannya paling beberapa orang di sini. Jadi lebih ke pertemuan rembuk warga lah sebenarnya. Rembuk warga ya. Nah, karena festivalnya banyak hingga expose keluar bagus tuh Kang Untung. Apalagi karena ada satu desa yang waktu itu susah karena belum ada tol dan seterusnya. Tapi dari negara manapun datang sini dan tinggal lama, rata-rata tinggal lama ada 2 bulan gitu rata-rata. Lalu terus-terusan bolak-balik karena sekali kesini ada pekerjaan bersama warga gitu selama 2 bulan, jadi pulang dulu baru menyelesaikan balik lagi datang lagi gitu misalnya. Nah kemudian ini dibaca oleh Jakarta gitu pas datang ada Bekraf waktu itu, lalu Bekrafnya lagi nyari model kira-kira komunitas mana yang dibantu bangunannya tapi programnya sudah tetap dan Bekraf ini yang membantu bangunan ini zamannya Triawan Munaf. Ya, Triawan Munaf ya. Sangatin. Ini Om Untung nih dari perjalanan tadi ya sebagai Om Untung juga sebagai saksi sejarah gitu awal berdirinya Jatiwangi Akupatori ini. Nah, kalau Om Untung melihat nih komunitas seperti ini, itu apa sih kendala mereka tadi yang dikatakan, kemudian juga bagaimana mereka berhadapan dari jangankan dengan gubernur atau apa ya, tapi kalau udah besar kan mereka datang dengan nyantai gitu. Nah tapi kan awalnya kan masyarakat bahkan ketemu camat juga masih siun gitu ya, karena kita takut dicurigai atau seperti apa. Nah kalau di masyarakat nih, kalau ingin ada semacam komunitas, tempat aktivitas seperti ini, kira-kira langkah-langkah yang harus mereka lakukan apa gitu Om Untung? Saya pikir ini alamiah sekali ya. Dan sangat kasuistis. Kalau Jatisura seperti ini belum tentu sama pendekatannya dengan di daerah Cieri, di daerah Cikijing atau di tempat-tempat yang lain. Nah, tolok ukurnya adalah kemampuan komunitas itu untuk kemudian survive. Nah, saya memiliki kebanggaan bahwa pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, kemudian rencana-rencana yang dulu sudah terbayangkan itu ternyata 15 tahun kemudian sudah seperti ini. Iya, luar biasa. Luar biasa. Ini kebanggaan sekaligus kehormatan bagi saya karena masih bisa kemudian bersilaturahmi dengan Mas Arief. Nah, yang selanjutnya terkait dengan partisipasi masyarakat. Saya pikir memang ini sesuatu yang miracle ya. Ya ajaib lah di lingkungan masyarakat yang inferior. Sebagian buruh pabrik. Jatiwangi ini kota industri dari dulu. Sejak saya lahir ini sudah menjadi daerah industri. Itu. Nah, dan
sebagian besar adalah buruh pabrik, sehingga inferioritasnya itu sangat terasa, sehingga apa yang tadi case misalkan ketemu camat saja sesuatu yang sangat susah, bahkan tidak siap secara mental ngobrol dengan camat, itu adalah bagian dari kultur masyarakat buruh. Gitu. Nah, perubahan yang signifikan terjadi karena ada pergerakan sipil, pergerakan masyarakat, dan masyarakat dan saya melihat bahwa ada simpul-simpul yang kemudian mendorong untuk terjadi kesetaraan. Inilah sebenarnya hakikat dari masyarakat sipil. Karena ini menjadi modal untuk partisipasi. Tidak mungkin ada partisipasi kalau masyarakatnya juga belum terungkit. Nah, karenanya saya merasa berterima kasih. Masyarakat Majalengka layak menyampaikan terima kasih kepada Mas Arif sebagai penggagas, kemudian perencana dan pengelola. Ini jangan dilihat sekedar physically di sini, tetapi lihatlah ini bagian dari perubahan tanda kutip peradaban, gitu. Sehingga ini yang harus dipertahankan. Nah, bayangin saja bergerak di daerah perindustri dan kemudian industri yang mulai down, ditimpa lagi sekarang oleh industri baru. Artinya di masyarakat yang memang tanda kutip menderita, tanda kutip ya. Nah, ini mampu bangkit. Jadi ini sesuatu yang istimewa. Sehingga kalau kemudian ada simpul-simpul yang lain, ada hal-hal yang sifatnya esensial yang menurut saya dimiliki sebagai rumus untuk membentuk komunitas-komunitas andal di tempat-tempat yang lain. Itu. Jadi pemerintah tinggal apa? Tinggal memfasilitasi saja. Selama kemudian pergerakan dari komunitas itu mengarah ke yang positif, fasilitasi saja. Gitu. Tinggal didorong saja. Didorong. Dan saya pikir situasi seperti ini artinya pemerintah hadir. Memberikan dorongan, sehingga prestasi yang tidak sekedar lokal, yang tidak sekedar regional, yang tidak sekedar nasional, bahkan ini sudah internasional, ini sudah tercapai oleh Jatiwangi Art Factory. Ya, terima kasih Om Untung. Jadi itu Mas Arif, jadi masukan-masukan yang dari Om Untung tadi, sehingga nanti juga yang perlu dipikirkan tadi terjadi perubahan ya Om Untung. Yang tadinya industrinya lebih ke produksi yang genteng, apa yang sifatnya tradisional yang ada di sini, kemampuan. Nah sekarang itu kan udah mulai banyak nih pabrik-pabrik baru yang saya lihat butuh teknologi lebih gitu loh. Sehingga itu juga tadi apa yang dikatakan Om itu kan terjadi gap dengan masyarakat. Karena kadang-kadang mereka mau ikut terlibat dalam industri itu, nah kemampuan mereka belum mencukupi gitu, bahkan kadang-kadang akhirnya jadi tertinggal. Nah di beberapa kejadian di beberapa daerah itu bahkan orang luar daerah yang masuk, bukan tidak boleh ya, itu siapapun boleh gitu. Artinya jangan sampai juga masyarakat yang ada di sana itu terpukul karena dia tidak ada dari industri yang selama ini mereka geluti mati, yang baru mereka tidak terlibat gitu loh. Nah dari Mas Arif sendiri nih ada ide-ide apa ke depan untuk bisa lebih membanyak melibatkan masyarakat? Sebenarnya waktu didirikannya Jatiwangi Art Factory 2005 itu, kita tuh sudah sampai punya kalimat bahwa ya kita, kalaupun kita kalah, jadi kalah yang terjadi kalah yang baik, gitu. Jadi menyiapkan kekalahan sebenarnya, bukan menyiapkan kemenangan, karena lihat perubahan yang begitu nanti itu akan cepat. Sebenarnya kita sudah hitung itu. Tapi yang menarik sebenarnya yang tertinggal itu sebenarnya yang punya kebudayaan. Kebudayaan lama biasanya itu adalah orang yang kadang-kadang juga tidak fit dengan yang sekarang, karena ini ada kebudayaan baru. Nah kami itu sedang menemani yang tertinggal itu, budaya yang tertinggal. Nah kemudian kami mulai berpikir tentang
ini pertemuan kami keempat. Jadi ada tiap 3 tahun sekali kita menyebutnya tahun tanah. Tiap 3 tahun sekali. Nah, yang konsentrasi betul pada tanah, karena bagaimanapun Jatiwangi itu salah satu pengelola tanah yang baik, menjadi genteng, menjadi bata dan seterusnya. Nah, jadi per 3 tahun kita mentemakan diri kita menjadi tahun tanah. Nah, lalu dari hasil itu kami terbaca oleh teman-teman arsitek di Bandung, gitu. Karena aktivitasnya tahun tanah itu ada festival musik keramik yang terakhir 11.000 orang ikut terlibat main musik. Itu ditandai sebagai kebudayaan tanah liat. Yang kemudian teman-teman arsitek dari Bandung itu melihat ini kebudayaan terakota. Nah, kebetulan kami juga sudah 3 tahun sebelumnya kita sudah melihat peluang bahwa sebenarnya tanah liat Jatiwangi itu bisa berubah menjadi apapun sebenarnya. Tidak hanya genteng dan bata. Genteng dan bata. Nah, 2 tahun lalu kami mencoba menitipkan ke Pemda Majalengka bagaimana Kabupaten Majalengka menjadi kabupaten terakota. Jadi secara visual dia nampak terakota. Walaupun hanya 30% keputusannya. Itu buat kami tidak sudah cukup segitu. 30% dari bangunan itu tampak terakota. Nah, jadi teman-teman sekarang yang di Jatiwangi ini sedang merubah produknya untuk masuk pada era baru terakota. Tidak hanya genteng sama bata. Dia bikin lobster, bikin elemen estetis dan sebagainya dari tanah liat itu. Nah, kebetulan juga ini disambut betul oleh Majalengka, sampai kemudian bupatinya kampanye terus tentang Majalengka kota terakota. Lalu sekarang pameran ini memang mau mengusung itu, memperlihatkan apa yang sudah kami capai 3 tahun, perjalanan kami 3 tahun ketika mulai dicanangkan. Dan sekarang sudah ada 9 pabrik genteng Jatiwangi yang sudah punya produk lain selain bata dan genteng gitu ya. Nah, kalau pameran ini sendiri ini bisa diceritakan, Mas Arif? Ya, ini pameran ini sebenarnya kayak laporan kita 3 tahun, seperti tadi saya bilang 3 tahun yang lalu ketika dicanangkan, terus ini kayak proposal buat Pemda. Bahwa nanti simposiumnya mulai besok 2 hari. Rencananya simposiumnya itu mengundang pembicara internasional juga lewat Zoom, tapi itu pengennya menjadi kebijakan publik, gitu. Mudah-mudahan ini menjadi rangkuman yang baik untuk ditawarkan ke Kabupaten Majalengka menjadi kebijakan publik kota terakota. Oke, nah Untung nih melihat keinginan yang kuat tadi ya, kira-kira apa saja menurut Untung yang harus dilakukan? Karena kan Mas Arif ini kan lebih banyak praktisi gitu loh. Ngarang ada imajinasi segala. Jadi beliau juga yang saya tahu nggak tahu dia harus gimana, harus seperti apa gitu. Perlu sentuhan dan masukan dari pihak-pihak lain. Apa sih sebetulnya kalau ingin tadi ada membangun sebagai terakota untuk Majalengka atau khususnya Jatiwangi, itu apa yang harus dia lakukan gitu, langkah-langkah yang harus diperbuat? Saya flashback ya. Ya, mengapa? Saya flashback. Jadi mungkin 15 tahun atau 16 tahun yang lalu pada waktu kita diskusi ngobrol-ngobrol, saya nggak yakin bahwa pergerakannya mengarah kepada kebijakan publik. Jadi dulu lebih pada aktualisasi yang berbasis pada muatan lokal. Muatan lokalnya apa? Tanah. Nah, dulu sudah mulai berasa bahwa pabrik genteng Jatiwangi mulai kalah bersaing oleh pabrik-pabrik genteng beton. Nah, sehingga mungkin saja di subconscious mindnya Mas Arif itu ada rasa frustasi, irek dikumahakeun, gitu ya. Nah, jadi tapi keuletan
gagasan yang terus-menerus, kerja akhirnya keras juga ya. ya tentu dengan kerja keras menjemput takdirnya. Untuk kemudian ini menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan publik. Ya. Saya surprise tadi bahwa Majalengka menjadi kota terakota, kabupaten terakota, yang nanti ciri khasnya adalah dengan terakota. Ya. Kalau fasad kantor, kalau fasad rumah, kalau fasad tempat-tempat umum ada ciri terakota dan itu kemudian diklaim menjadi ciri khas Majalengka, saya pikir kita tidak boleh melupakan yang namanya Arif Yudi. Ya. Itu karenanya ke depan saya pikir kalau ini sudah masuk ke fase baru mempengaruhi kebijakan publik dan keterlibatan berbagai stakeholder ini lebih mendorong. Jadi mungkin sudah tidak lagi sebagai seorang seniman, karena seorang seniman dia hanya akan mengekspresikan dirinya. Ya. Tetapi sekarang sudah menjadi perencana kabupaten. Ini perubahan pergeseran status. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini, saya khawatir kalau JAF sendiri yang aduk-adukan berjuang, saya khawatir ini agak berat. Kecuali dari sejak awal selalu melibatkan pembuat kebijakan. Dan sekarang udah nyantol. Ke kementerian sudah nyantol, ke provinsi sudah nyantol, ke kabupaten sudah nyantol, kepala politisi sudah nyantol. Tinggal apa? Tinggal bagaimana kemudian master plan-nya disiapkan dengan dengan utuh. Nah, saya terus terang saja melihat inilah sebenarnya salah satu contoh dari partisipasi masyarakat. Ini karena betul-betul berangkat dari bawah. Yang saya rasakan, yang saya lihat dan saya cermatin kira-kira begitu. Ini yang segmen terakhir nih, Mas Arif. Saya ingin dapat gambaran dari Mas Arif nih. Ini sudah perjalanan cukup lama juga kita ya, Muntung. Walaupun sempat terputus lama. Asal ke Jerman. Jerman, di Jerman. Tahun depan. Tahun depan. Kita sudah siap-siap tahun ini. Kebetulan temanya itu lumbung, tentang lumbung. Jadi dokumenta itu temanya lumbung dan itu miliknya desa gitu. Walaupun sebenarnya kota juga punya dengan variannya, tapi karena lumbung itu berangkat dari desa, nampaknya ini desa sedang memperbesar dirinya. Nah, rencana karya kami itu bukan karya seni rupa, walaupun kami diundang sebagai perupa ya. Kami itu malah karyanya adalah bikin konferensi tingkat tinggi tentang New Rural Agenda. Apa tuh? Jadi kalau sebenarnya kalau PBB kan sudah bikin New Urban Agenda. Jadi membicarakan soal urban bagaimana kehidupan urban baru. Ya. Nah, kami mau bikin KTT, jadi kita mengundang kepala desa, beberapa kepala desa dari berbagai negara untuk bikin konferensi tingkat tinggi untuk membicarakan desa baru yang terkoneksi pada seluruh jaringan dunia gitu, untuk membesarkan kebaikan-kebaikan desanya. Ya, itu mah ada budaya lokal ya. Ya, betul. Nah, ini yang sedang kami usahakan. Belum tahu persis seperti apa karena kita harus seperti diplomat sekarang Kang Untung untuk ketemu banyak negara. Harusnya sudah berangkat ke berbagai negara tahun ini, dari tahun 2019 kemarin karena pandemi nggak bisa. Padahal kita harus ketemu kepala negara di Afrika untuk ngobrolin ini gitu, ngobrolin KTT tahun depan. Tapi jaringannya udah ada itu? Sudah dimulai, tapi dari Zoom sekarang jadinya. Jadi belum bisa ketemu secara langsung ya. Nah, bayangan kami itu saya kira titik terakhir dari keindahan itu ya, saya kira ada desa yang memperbesar dirinya. Karena kalau kota bukan salah, tapi sudah banyak contohnya. Tapi kalau desa memperbesar dirinya, saya kira kita akan menemukan varian lain dari cara hidup gitu. Ya. Oke.
Om Untung ada saran, masukan untuk ke depan, harapan mungkin juga bisa jadi ini karena Om Untung ikut secara sejarah lahirnya JAP. Apa sih harapan-harapan ke depan untuk JAP agar lebih eksis, kemudian juga lebih banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu. Maka Om Untung. Iya, JAP ini kan mengisi batin di tengah kepungan developmentisme, jadi aliran pembangunan yang sangat kapitalistik. Nah, JAP memberikan warna yang lain. Nah, bukan berlawanan, tapi membuat perimbangan. Sehingga menurut saya ruhnya JAP itu ini yang harus dipertahankan. Yaitu apa? Itu bagaimana mengembangkan potensi desa menjadi sesuatu gitu. Nah, dan JAP sudah bukan hanya sekedar memulai, sudah merepresentasikannya, sudah menunjukkan ke dunia bahwa yang tadi dikaitkan dengan desa membesar, ya, itu sebenarnya. Kira-kira harapan Mas Harip ke depan seperti apa gitu loh? Ini ingin dikembangkan seperti apa? Karena tadi yang saya katakan kegelisahan ini kan kegelisahan yang cukup besar gitu lah untuk masyarakat. Walaupun perkembangan ini bisa positif bisa negatif, setiap orang bisa menyikapinya seperti apapun. Nah, nanti Mas Harip bisa gambarkan harapan seperti apa. Nanti Om Untung juga bisa menanggapi kira-kira apa saja sih yang mungkin ke depan kita bisa berkolaborasi, saling mengisi. Seperti yang saya selalu kita ngobrol, kita tidak mungkin bisa hidup sendiri, tidak mungkin bisa senang sendiri. Artinya harus tetap berbagi, saling support, dan saling membahagiakan. Nah itu yang perlu kita ketahui, apa harapan Mas Harip ke depan? Ya, sebenarnya harapan terbesarnya pengennya itu bayangan saya ya. Ada sebuah desa yang kemudian memperbesar dirinya. Jadi kalau sekarang kan kota yang memperbesar terus dirinya kan. Sampai misalnya kalau kita jalan dari Jakarta lewat Pantura itu, dari Jakarta sampai ujungnya lagi, kita foto aja gitu, flat semuanya sama. Jadi seolah-olah menjadi bagian Jakarta ya, semua. Sudah sama secara visual sama betul. Nah bayangan saya itu pengen ada desa yang memperbesar dirinya, kebaikan-kebaikan desa yang kita tahu itu memperbesar dirinya menjadi kota, gitu ya. Nah rencananya kami dari harapan ini tahun depan, karena kita diundang di Dokumenta, ada pertemuan seni rupa dunia 5 tahunan, dan ini kalau di seni rupa ini menjadi kayak Mekahnya anak-anak seni rupa. Jadi pengen sekali banyak yang mau ke di Jatisura ini. Nah, yang memang harus dijaga betul adalah ruh partisipasi masyarakatnya. Jangan kemudian karena mengejar target global, target dunia, meninggalkan, mengabaikan masyarakat lokal. Ya, masyarakat lokal, akarnya gitu. Kira-kira begitu. Oke, kawan-kawan semua, para pendengar podcast Suara Matraman, kita cukupkan pertemuan kita hari ini, karena setelah ini kita juga mau jalan-jalan nih. Om Untung mengenang 15 tahun lalu, saya bersama Om Untung juga. Ya, Ini performer sebuah juga. pertunjukan yang kita ulang setelah 15 tahun. Setelah 15 tahun. Nanti juga kita akan melihat pertunjukan Kang Tisna Tisna Sanjaya. ya. Beliau mencoba berkolaborasi dengan sawah. Itu bagaimana orang yang sudah lama hidup di kota kemudian melakukan interaksi dengan sawah. Kemudian juga kita nanti banyak diskusi lagi Mas Harip ya. Karena di Majalengka ini rupanya banyak juga Untung potensi-potensi yang ada di Majalengka yang belum terangkat gitu lah. Bukan sudah banyak yang mengangkat, tapi kita yang belum tahu mungkin ya. Itu saja. Kami ucapkan terima kasih untuk semua kawan-kawan pendengar podcast Suara Matraman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.